Saya, Fadlun Duifa, Sarjana Pendidikan, Guru Mata Pelajaran Sejarah, SMA Negeri 1 Torcun, Kabupaten Sampang, Madura. Pada kesempatan yang baik ini, kami menggunakan model refleksi 4P, mulai dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Momen yang paling penting atau menantang, mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yang pertama, ketika melakukan aksi nyata dan menyelesaikan tugas dengan dikejar batas waktu. Ini sangat menarik karena kami harus berpacu dengan waktu dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dudet yang telah ditentukan. Yang kedua, dari diskusi. Diskusi yang kami lakukan di kelompok kecil kami semakin memperkaya aset pemikiran kami tentang gagasan Ki Hajar Dewantara. Bahkan tidak jarang diskusi yang kami lakukan ternyata dalam menginterpretasikan tugas dari diskusi kelompok yang kami lakukan banyak juga mengalami perbedaan. Inilah yang disebut dengan memperkaya aset pemikiran. Kami sadar guru akan menjadi agen perubahan dan mampu menerjemahkan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan antara modul 1 dan modul 2 yang saya pahami adalah pada modul 1.1, gagasan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan. Dengan cara pendidikan yang berpusat pada anak untuk mengawal tumbuh kembangnya sesuai dengan bakat dan minat mereka. Berpegang teguh pada pendidikan, budi pekerti, dan budaya bangsa. Sehingga modul 1 orientasinya adalah berpihak pada anak. Korelasinya dengan modul 1.2 adalah guru menjadi pemimpin pembelajaran. Perasaan saya saat momen itu terjadi, saya merasa bagaikan tergugah, bisa mendapatkan pencerahan bahwa menjadikan Indonesia menjadi maju salah satunya adalah dengan pendidikan. Pendidikan wajib kembali pada hitohnya, yakni menjadikan gagasan dan pemikiran KHD sebagai landasan utama. Saya bersyukur bisa berkesempatan belajar bersama guru hebat seluruh Indonesia. Saya terpacu untuk terus belajar banyak hal, tergerak untuk mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan, bergerak untuk berinovasi dan mandiri, serta menggerakkan untuk berkolaborasi. Pembelajaran yang bisa saya ambil sebelum momen tersebut terjadi pada saya berpikir bahwa seorang guru ibarat menjadi guru kolonial. Cukup bawa satu buku pelajaran, mencatat di papan, siswa diminta mencatat, diterangkan, kemudian guru memberikan tugas untuk dikerjakan di buku tulis. Guru menjadi pusat belajar, siswa cukup duduk tenang dan mendengarkan penjelasan. Kami para guru waktu itu hanya berorientasi pada target pencapaian KKM, pada penilaian kognitif menjadi prioritas, tidak pernah merefleksikan pembelajaran. Oleh karenanya, saya bisa mengambil pelajaran penting dari refleksi modul 1.1 dan modul 1.2. Sekarang saya berpikir bahwa perlu dan penting menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid, selalu berinovasi sesuai dengan kodrat zaman dan keadaan, mewujudkan kepemimpinan murid, menumbuhkan motivasi bagi murid supaya dia lebih percaya diri dan menunjukkan eksistensinya. Setiap murid mempunyai kemampuan untuk berinovasi dan berkreasi, menjadi kut bagi guru lain. Ini penting kita lakukan karena pengimbasan yang kita lakukan sangat berdampak baik bagi kemajuan pendidikan. Selalu berkolaborasi dan berbagi dengan apa yang kita dapatkan dari modul-modul dan pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Penting kita aktif ada di organisasi, profesi guru, kemudian MGMP dan sebagainya. Oleh karenanya, saya berencana menerapkan pengembangan diri saya akan saya lakukan. Yang pertama, pendidikan yang berpusat pada murid. Ingat, orientasi pendidikan kita adalah berpusat pada murid. Kita berusaha menuntun mereka
sesuai dengan bakat dan minat serta kodrat anak didik kita. Pendidikan yang lebih inovatif, ini tantangan. Kita berada di era teknologi, sudah selayaknya kita berpikir, membuka pikiran kita, terus belajar, melakukan inovasi, sehingga kita menciptakan hal-hal yang baru dan berkarya dalam pembelajaran. Pembelajaran kita tidak menjenuhkan, tapi pembelajaran kita menyenangkan bagi anak, karena sesuai dengan passion anak, yaitu kemajuan teknologi. Kemudian pendidikan haruslah reflektif. Seberapa hebat pun kita melakukan penerapan pembelajaran, inovasi, dan sebagainya, tapi kita tidak pernah merefleksikan diri kita. Kita tidak terbuka berpikir, mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, dan bagaimana pembelajaran yang kita berikan kepada siswa, siswa mampu merefleksikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau sekarang eranya YouTuber, maka tidak ada salahnya semua tugas-tugas, semua proyek yang mereka lakukan bisa diupload di media sosial seperti YouTube. Pendidikan yang lebih mandiri. Jadi, sebagai seorang pendidik, kita harus punya daya tangguh dan motivasi diri. Terus mengembangkan diri dengan ikut beberapa pelatihan, kemudian ikut beberapa lomba-lomba, dan mendorong peserta didik kita. Kalau kita terbiasa mengembangkan diri kita untuk mengadakan ikut menjadi panitia, bahkan menjadi peserta, maka ini akan tertular bagi keteladanan peserta didik kita. Yang terakhir adalah berusaha menjadikan pendidikan yang kolaboratif. Penting kita terus bekerja sama dengan rekan sejawat dan komunitas. Kita bangun sinergi, kita bangun kerjasama supaya kita semuanya, para guru Indonesia, mampu memberikan kontribusi positif bagi peningkatan pendidikan, khususnya di kabupaten kita masing-masing dan umumnya di kabupaten di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Semoga kita bisa menjadi guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.